Kalau kamu lihat tempatnya sekarang, bisa kamu bilang kayak gitu. Tapi coba kamu lihat lokasinya dulu dong. Ini tempat sangat strategis, Vina. Saya yakin suatu saat tempat apalah yang kamu bilang tadi, tempat yang mungkin gak bagus seperti ini, saya bisa sulap, saya bisa bikin menjadi sebuah restoran dan sebuah hotel yang sangat terkenal. Saya yakin itu. Sejak kapan kamu membelinya? Oh, belum. Saya belum beli. Terus gimana caranya kamu bisa merubah tempat ini menjadi terkenal? Ya, saya belum tahu pasti, tapi sekali lagi saya bilang sama kamu, saya yakin. Mas. Bapak mulai sadar, Bu. Mungkin Bapak mencoba memanggil nama Ibu. Ngomongnya nggak jelas. Dia nggak nyebut nama saya. Tapi apapun yang dia katakan, suster, saya bahagia sekali. Dia sudah mulai sadar. Betul, Bu. Mas. Gimana Pak, Mama? Papa sudah mulai sadar. Bener, Ma? Syukur deh. Sekarang Mama mau telepon Arya dulu, biar Arya bisa gantiin Mama nungguin Papa. Mama capek, mau istirahat dulu. Gak usah, Ma, biar Nadia aja yang gantiin Mama nunggu sampai Mama balik lagi ke sini. Kemarin Nadia juga udah minta izin kok sama bosnya Nadia supaya Nadia hari ini datangnya bisa agak siang. Soalnya katanya Arya juga lagi sibuk mau bikin proposal. Ya udah, Mama bisa pulang sekarang. Mama ambil tas dulu yuk. Ya. Cuk. Ada apa, Ma? Gimana keadaan Bapak? Sudah mulai sadar. Alhamdulillah. Ya udah, saya segera ke sana, Ma. Nadia bilang kamu sedang bikin proposal. Iya. Gini, kita bagi-bagi tugas. Kamu terusin aja bikin proposal, biar Nadia yang nungguin Papa. Mama mau istirahat. Sekalian Mama mau ngomong sama Indra, ya? Oke. Pagi, Ma. Pagi. Gimana keadaan Papa, Ma? Sudah mulai sadar. Alhamdulillah. Ada apa, Ma? Mama senang lihat kamu sehat. Dan kamu memiliki kekuatan fisik yang hebat. Tapi akan lebih baik kalau kekuatan fisik kamu ini diimbangi dengan kejujuran batin kamu. Jadi selama ini Mama menganggap saya tidak jujur? Mengambil uang dari orang yang tidak jujur, itu berarti kamu tidak jujur. Mengambil uang dari orang jahat, itu berarti
mempunyai suatu kejahatan. Ngerti kamu? Siapa? Siapa yang bilang sama Mama? Siapapun yang bilang, itu tidak penting. Yang penting sekarang, Mama bisa dapatkan kebenaran tentang kamu. Itu penting untuk saya, Ma. Karena saya jadi tahu mana kawan dan mana yang jadi musuh dalam hidup ini. Jangan anggap musuh orang yang berkata benar. Dan jangan anggap kawan orang yang membenarkan kesalahan kamu itu. Ngerti kamu? Sekarang Mama minta sama kamu. Tinggalkan semua perbuatan kebiasaan buruk kamu itu. Ya? Masuk. Arya. Saya mau bicara sama kamu. Silakan. Ada apa? Tolong to the point aja lah, saya lagi sibuk nih. Saya nggak punya waktu banyak. Oke. Saya cuma mau peringatin kamu. Jangan coba-coba mengikuti saya. Dan jangan jual omongan sama Mama. Cuma itu. Ya. Dan saya harap kamu jangan melanggar peringatan saya, Arya. Kalau kamu melanggar peringatan saya, kamu akan merasakan akibatnya. Saya tidak peduli, walaupun kamu kakak saya sendiri. Tadi anak-anak baru dari sini, Mas. Tapi Mas lagi tidur. Tapi saya kok ada di sini? Waktu malam ulang tahun Mas itu, Mas terpleset dari tangga. Selamat siang, Pak Darmawan, Bu. Iya. Bagaimana, Pak? Coba suster lihat. Bagus. Bagus. Coba, Pak, saya periksa. Bu, dalam beberapa hari ini Bapak sudah bisa pulang. Terima kasih, Dok. Tapi untuk sementara Bapak harus banyak istirahat. Ya? Iya. Suster, tolong diperiksa tensinya. Bu, bisa kita bicara di luar sebentar? Ah, baik, Dok. Mas, bentar ya, Mas. Maaf, Pak. Bu, Bapak sudah bisa dinyatakan sembuh. Tapi kondisinya masih labil. Jadi nanti kalau sudah di rumah, Bapak harus banyak istirahat. Baik, Dok. Tapi satu hal lagi yang paling penting, Bu. Kondisi mentalnya harus dijaga supaya tenang. Pikirannya sama sekali tidak boleh dibebani masalah apapun. Karena kalau mendapat tekanan mental lagi, ini akan membahayakan kondisinya kembali. Baik, Dok. Mari, Bu. Mari. Boy, kapan dari Bandung? Baru tadi pagi. Mana oleh-olehnya? Ntar semua dapat bagian. Tumben Joko nggak kelihatan. Kemana dia? Gue lupa ngasih tau lo, dia mendadak nganter nyokapnya ke Medan. Nih, duit ini kita bagi 5. Bagi 5.
Kita kan cuma berempat. Yang 2/5 buat yatim piatu. Tapi baginya ntar aja. Biar nggak kayak jambret bagi duit gitu. Lu ngitungnya gimana sih, Indra? Kalau lu mau bagi 5, berarti kan cuma 1/5 yang buat yatim piatu. Iya. Jatah gue kasihin buat yatim piatu. Ya udah, jatah gue juga deh. Ya, udah gue juga deh. Ya udah. Semuanya kita bagi ke yatim piatu, oke? Makasih. Kalau udah pada setuju, besok kita ke panti asuhan. Gimana? Oke. Abang lu ngapain di sini? Gue juga nggak tahu. Kalian tenang aja. Kalau dia nyari gara-gara, biar gue yang ngadepin. Mau apa kamu? Pih, kayaknya tawaran harga losmen kita itu terlalu rendah deh. Lokasinya kan sangat strategis, jauh dari kebisingan lalu lintas. Jadi saya rasa nilainya bisa lebih tinggi. Ya, orang naksir harga selalu begitu. Selalu neken. Biarkan saja. Permisi Pak, ada tamu nyari Bapak. Namanya Pak Arya. Katanya udah ada janji sama Bapak. Antar dia ke ruang kerja saya. Baik Pak. Siapa sih, Pih? Manusia aneh. Manusia aneh? Manusia aneh gimana sih, Pih? Anak ingusan. Dia menawarkan diri jadi partner kita. Papi sih sama sekali tidak setuju. Tapi dia ngotot. Dia maksa Papi ditelepon. Pengen ketemu Papi. Kalau sampai dia minta yang punya untuk melarang kita nongkrong di sini, gue bakal bikin perhitungan sama dia. Gue nggak peduli, walaupun dia abang gue. Emangnya ada apa sih? Biasa, masalah keluarga. Mas, orang yang barusan masuk itu ada perlu apa kesini? Kayaknya ada bisnis sama bos gede. Ada apa Pak? Yaudah, makasih Mas. Ini cuma membuang-buang waktu. Waktu Anda dan waktu saya. Silakan duduk. Terima kasih. Apa Anda selama ini tidak pernah menyimak? Begitu banyak pemimpin partai di negeri ini selalu bicara tentang rencana besar. Tapi begitu mereka mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan, apa hasilnya? Nol besar. Pih, nggak ada salahnya kan, Pih, kalau kita dengerin gagasan dari Pak Arya ini? Terima kasih. Saya Arya. Saya Siska. Arya Darmawan, MBA. Maaf, kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Anda ingin sekali berpartner bisnis dengan papi saya? Saya melihat papi Anda memerlukan partner yang memiliki visi untuk mengembangkan losmen itu.
Apa maksud Anda? Saya tidak punya visi. Saya nggak bermaksud begitu. Saya hanya menilai kesan yang saya lihat dari Lost Man yang Bapak miliki. Makanya saya datang ke sini karena saya punya konsep. Konsep yang sangat bagus sekali untuk kita membuat dan mengembangkan Lost Man itu, Pak. Cukup. Tadinya saya pikir Anda orang yang aneh. Ternyata Anda seorang yang arogan. Bapak jangan terlalu cepat berprasangka, Pak. Karena nanti Bapak akan banyak kehilangan peluang dan kesempatan yang sangat besar, Pak. Padahal saya yakin dalam waktu 6 bulan kita bisa meraih sukses yang besar, Pak. Kita? Sejak kapan kita jadi partner? Begini saja Pak Arya. Panggil saya Arya. Oh ya, begini saja Arya. Beri kami waktu untuk mempertimbangkan gagasan Anda. Bagaimana kalau kami meminta kartu nama Anda? Baik, saya sudah persiapkan. Kartu nama saya. Ini, Pak. Jadi apabila kami tertarik dengan ide Anda, kami akan langsung hubungi Anda. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Siska. Sama-sama. Permisi. Mari. Kalau ada apa-apa, tolong hubungi saya. Baik. Selamat siang. Siska, kamu jangan beri angin sama anak sombong itu. Pi, Siska nggak ngeliat dia bersikap sombong sama kita. Sikapnya wajar kok, Pi. Dia cuman bersikap defensif. Itu juga karena Papi melecehkan dia, kan? Lain kali kalau dia telepon, bilang kita tidak tertarik sama ide dia. Pi, tolong pertimbangkan lagi dong. Untuk apa? Papi kan sudah bilang, Papi tidak suka bisnis ini lagi. Lebih baik kita jual, kita merintis usaha yang lain. Usaha lain? Usaha lain yang belum kita kenal, itu resikonya sangat besar, Pi. Kita tuh ibaratnya masuk ke hutan belantara yang kita nggak tahu petunjuk jalannya. Kamu kenapa sih? Kok kayaknya dari tadi kamu menghindar terus. Kalau mau ngomongin tentang pertemuan kamu dengan pemilik Lost Man itu. Saya cuma nggak mau ngomongin masalah kerjaan sekarang. Ngomongin soal kerjaan, saya rasa suasananya nggak tepat. Saya datang ke sini, saya pengen santai, saya pengen ngobrol sama kamu, saya mau dengerin suara kamu. Saya juga mau lihat mata kamu yang indah. Saya mau lihat hidung kamu yang bagus. Pokoknya saya pengen liatin kamu muka kamu yang cantik. Kamu tahu nggak? Kamu itu adalah perayu yang luar biasa jagonya. Kamu tahu itu kan? Pasti. Jadi saya yakin pasti pemilik hotel itu akan menerima tawaran kamu. Saya belum berhasil menaklukkan Pak Hartono, pemilik Lost Man itu. Tapi saya berhasil meyakinkan anaknya, Siska, untuk mempertimbangkan tawaran saya. Siska? Iya. Siska itu cewek? Belum pernah ada sejarahnya kalau Siska itu laki-laki. Ya perempuan. Orangnya cantik? Iya cantik. Vina, saya kan pernah bilang sama kamu,
belum pernah ada wanita di dunia ini yang bisa menandingi kecantikan kamu. Kamu tuh gombal banget sih. Enggak, saya nggak gombal kok, saya serius. Tapi akhirnya saya tetap aja suka sama gombalnya kamu. Kenapa ya? Karena kamu sayang sama saya. Itu pasti. Thanks. I love you. I love you too. Tapi saya nggak mau kalau sampai ada orang lain, terutama cewek, deket sama kamu. Saya nggak suka. Ada syaratnya. Apa? Kamu harusin satu lagi di sini. Mulai gombal lagi. Sini. Mwah! Sayang. Cinta. Silakan masuk. Ya, Pak. Tutup pintunya, Nadia. Iya, Pak. Bagaimana perkembangan papa kamu? Papa udah baikan, Pak. Dan dalam beberapa hari ini Papa udah bisa pulang. Bagus. Makasih. Kamu ada acara sore ini? Enggak, Pak. Sinta berhalangan untuk menemani saya sore ini. Saya harus ketemu dengan relasi saya. Kebetulan relasi saya itu perempuan. Jadi saya harapkan kamu bisa menemani saya. Asal pulangnya nggak terlalu malam, saya bisa, Pak. Bagus. Ada apa lagi? P, saya sudah ketemu alamat cewek yang kakaknya ngeroyok saya waktu itu. Itu nanti kita bicarakan. Kan papi yang bilang. Kalau saya udah tahu alamat dia, saya harus segera ngasih tahu papi. Iya, tapi itu nanti kita bicarakan. Papi gimana sih? Katanya mau bantu saya balas dendam. Papi akan lakukan apa saja untuk kamu. Kamu mau balas dendam atau kamu mau kawin dengan cewek itu? Akan papi atur semuanya sesuai dengan keinginan kamu. Tapi sekarang kamu jangan ganggu papi, karena papi ada pembicaraan penting. Ya? Kalau saya sih pasti milih kawin dengan dia. Nadia, tolong nanti kamu bilang kalau kemalaman saya akan antar kamu pulang ke rumah, ya? Baik, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Iya. Ya, halo. Halo, ini Arya. Siska, apa kabar? Loh, kok Anda tahu ini dari saya? Saya kan belum pernah ngasih nomor handphone saya sama Anda. Suara orang yang cantik dan cerdas mempunyai akses yang kuat untuk masuk ke dalam memori seseorang. Halo. Iya, halo. Apa kamu tersinggung dengan perkataan saya barusan? Enggak, sama sekali enggak. Saya malah tersanjung dan saya bingung mau bilang apa sama Anda. Tolong jangan gunakan istilah Anda. Karena istilah itu bisa menciptakan jarak. Tolong gunakan istilah kamu. Itu berasa ya kita saling dekat. Oke. Begini Arya. Kalau kamu bisa, Papi ingin bertemu dengan kamu nanti sore. Papi ingin mendengarkan rencana kamu secara terperinci. Oke. Sampai nanti sore. Terima kasih. Bye. Bye.
Gimana Pak? Semuanya sudah beres? Ini pertama kali saya mengajak dia pergi. Jadi semuanya harus rapi dan halus. Nah, itu perlu dukungan kamu. Sekarang peranan apa dalam skenario Bapak untuk saya? Kamu pura-pura jadi relasi saya. Begitu saya sampai di hotel, saya akan telepon kamu. Dan kamu pura-pura berhalangan. Kamu sudah siap, Nadia? Sebentar lagi Pak. Kamu sudah bilang sama ibu kamu kalau nanti mau pulang agak terlambat. Sebentar lagi saya akan telepon dia. Vina, sekarang coba kamu jelaskan ke saya. Kenapa tiba-tiba mendadak kamu ngajak saya makan siang? Padahal tadi pagi kamu bilang kamu malas keluar. Karena saya mendengar suara kamu yang begitu gembira, yang menceritakan kepada saya bahwa anak dari pemilik hotel itu menelpon kamu. Ya jelas saya gembira dong. Vina, berarti tawaran saya mendapat tanggapan. Hei, ini kan bisnis, sayang. Iya, bisnis dengan perempuan cantik. Kan saya sudah bilang sama kamu, Vina. Kalau Tuhan menciptakan kamu jauh lebih cantik daripada dia. Dan Tuhan juga sudah menaruh hati saya ke dalam hati kamu nih. Jadi saya nggak mungkin mengambil kembali hati saya yang sudah ada di kamu. Vina, apapun yang terjadi, saya tetap akan berhubungan dengan anak perempuan pemilik losmen itu. Karena dia itu alat saya. Alat saya untuk saya bisa melobi bapaknya. Bapaknya itu sangat kaku, sangat kuno dalam berbisnis, kamu tahu nggak? Pak Hartono itu tidak percaya sama yang namanya anak muda. Ini kesempatan saya, ini batu loncatan saya untuk saya bisa meraih semua impian besar saya. Vina, Vina, apa kamu tega? Kamu menguburkan impian besar dari seorang laki-laki yang sudah menjadi milik kamu. Kamu mau mendukung saya kan? Men-support saya untuk saya bisa meraih semua impian besar saya. Halo? Halo sayang, aku udah di jalan nih. Aku jemput kamu ya. Her, saya barusan mau nelfon kamu, mau ngasih tahu kalau saya ntar malam mau dijemput. Loh, kenapa Nat? Saya ada pertemuan sama relasi. Pertemuan? Bos kamu ikut ya? Harry, saya ini kan cuma karyawati. Mana ada bos ikut saya? Yang ada saya yang ikut bos. Iya udah. Pertemuannya di mana? Saya juga masih belum tahu, Her. Gini aja deh Nat ya. Kalau kamu udah nyampe di tempat pertemuan itu, kamu telepon saya. Nanti pulang saya jemput, oke? Harry, nggak usah. Kamu nggak usah jemput saya. Daripada nanti kamu tambah kesel. Lagian saya juga nggak tahu pertemuannya di mana dan sampai jam berapa. Nadia, kamu dipanggil bos tuh. Her, udah dulu ya, saya dipanggil bosnya. Bye. Nat, tunggu dong. Silakan masuk Pak Arya. Tuh kan, jangan panggil saya Pak dong, panggil aja Arya. Sorry lupa. Saya panggilkan Papi dulu ya. Iya.
ya enggak? Kamu mau menjadi partner sebagai pemilik dengan 50% saham. Tapi tanpa menanamkan modal, tanpa mengeluarkan uang 1 sen pun dari kantong kamu. Partner model apa itu? Modal dengkul. Begini, Pak. Kemampuan saya apa yang biasa disebut dengan kapital intelektual. Jadi saham saya adalah saham jasa, Pak. Oke, begini. Kamu saya angkat sebagai manajer. Kerja setiap hari dari pagi sampai malam. Oke, kalau kamu berhasil memajukan losmen ini, kamu saya beri 10% dari hasil bersih dikurangi pajak. Bagaimana? Sebentar, Pak. Kedatangan saya ke sini bukannya saya mau melamar kerjaan menjadi manajer di losmen yang Bapak punya. Justru kedatangan saya ke sini saya mau menawarkan, saya mau ngajak Bapak untuk bermitra, untuk berpartner gitu loh, Pak. Dalam mengembangkan losmen itu. Karena saya yakin dalam waktu 6 bulan itu keuntungan akan mengalir, Pak, akan masuk. Ya, setelah melewati perbaikan beberapa fasilitas. Baru setelah itu saya berhak atas saham 50% ini, Pak. Pi, sebaiknya kita pertimbangkan dulu dengan tenang. Tenang. Saya sedang tenang. Begini. Ini proposal saya. Dan juga ada draft dari rencana pengembangan losmen itu, Pak. Silakan Bapak baca dulu. Saya yakin Bapak pasti akan melihat keuntungan dari losmen itu di masa depan, Pak. Baik, saya permisi dulu, Pak. Terima kasih. Yang benar. Kamu salah lihat kali ya. Nadia nggak mungkin seperti itu. Dra, kadangkala kenyataan itu nggak selalu sama dengan apa yang kita harapkan. Kalau saya nggak lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya juga nggak mungkin percaya, Dra. Dan saya nggak mungkin kesini. Ada apa sih? Tante. Tante. Nadia pergi berduaan sama bosnya, Tante. Barusan dia telepon. Apa dia bilang kalau pertemuan itu di hotel? Masa sih? Tante, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Nadia itu cuma berdua sama bosnya. Nggak ada lagi relasi bisnisnya, Tante. Saya akan nyusul Nadia, Ma. Saya akan segera membawa Nadia pulang ke sini. Enggak, biar saya nganter ya. Indra, masalah ini biar kita aja yang tahu. Jangan sampai Papa tahu. Ya, Ma. Kami pergi dulu, Ma. Ya. Kok kamu nggak kelihatan gembira usaha saya gagal? Apa kamu suka saya gembira melihat mimpi besar kamu itu berantakan? Hah? Ya, tapi paling enggak kan ada satu sisi yang menyenangkan kamu. Ya enggak? Kalau saya mengalami kegagalan itu, berarti saya tidak akan pernah ketemu Siska lagi. Arya, kalau kamu memang mau ketemu sama Siska, kamu kan bisa ketemu sama dia tanpa urusan bisnis, ya kan? Halo? Halo, Siska?